Semangat pagi, salam sehat, salam sukses buat kita semua. Pada tutorial hari ini saya ingin berbagi pada teman-teman. Saya tidak membicarakan tentang bagaimana pengobatan, tapi saya ingin berbagi pengalaman dari di saat saya memperjuangkan sebuah impian, teman-teman. Ya, untuk ini saya akan menceritakan sedikit saya berlatar belakang seperti apa, terus kemudian sehingga terjadi perubahan. Ini semua berkat impian, teman-teman. Ya, kalau teman-teman mungkin ada beberapa yang sudah kenal, terutama di daerah Cibinong Bogor. Saya berdomisili di Cibinong Bogor. Saya pernah bersekolah di SMP Mardiwana Cibinong, kemudian SMA Negeri Cibinong, teman-teman. Jadi memang saya lahir di kota Cibinong Bogor ini, teman-teman, ya. Tapi yang saya percaya di sini, walaupun saya latar belakang dari keluarga yang namanya dari pekerja, teman-teman, ya. Jadi ayah saya juga dulu seorang pekerja, dan saya juga pernah menjadi seorang pekerja, teman-teman. Tapi setelah saya mulai memahami tentang apa yang namanya impian, terus kemudian saya percaya yang namanya takdir itu di tangan Tuhan, teman-teman. Tapi nasib itu ada di tangan kita sendiri, teman-teman. Ini yang saya ingin berbagi, teman-teman. Jadi bagi siapa yang ingin terjadi perubahan, ingin merubah nasib, coba teman-teman simak tutorial ini dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, teman-teman, ya, karena ini yang terjadi dari kehidupan saya ingin berbagi di situ, teman-teman. Bagi saya, sebelumnya jangan lupa bantu kita untuk subscribe, share, like, dan komen, teman-teman, ya. Tujuannya supaya kita bisa menjadi lebih eksis dan kemudian juga lebih bermanfaat untuk semuanya, teman-teman, ya. Oke, nanti untuk di season-season selanjutnya, mudah-mudahan dari hasil ini kita bisa semakin berbagi, teman-teman, ya. Saya ingin coba menjelaskan apa itu nasib, ya, dan apa itu takdir. Bagi saya, takdir itu di tangan Tuhan, teman-teman. Kita tidak bisa menentukan kapan kita lahir, di keluarga seperti apa kita lahir, dan kita tidak bisa menentukan kapan kita harus kembali ke pangkuannya, alias kita mati. Itu bagi saya itu takdir. Tapi bagi saya yang namanya nasib itu ada di dalam hati, teman-teman, dari diri kita sendiri. Karena perhitungan saya seperti ini, teman-teman. Hati kita ini akan menghasilkan pikiran kita, teman-teman. Coba kita perhatikan. Kalau hati kita kotor, menghasilkan pikiran-pikiran kotor nggak? Tapi kalau hati kita bersih, akan menghasilkan sebuah pikiran-pikiran yang sangat bersih, teman-teman. Nah, pikiran-pikiran ini yang akan membentuk kita untuk mengambil sebuah keputusan, teman-teman. Ya, tadi saya tekankan lagi, hati menghasilkan pikiran, teman-teman. Hati kita bersih, pikiran akan menjadi bersih. Hati kita kotor, pikiran kita akan menjadi kotor. Nah, pikiran ini kita akan menimbang, memikirkan, ya, di saat kita itu untuk mengambil apa, teman-teman? Untuk mengambil sebuah keputusan. Ya, jadi kalau hati kita kotor, keputusannya kotor, jelek. Tapi kalau hati kita bersih, keputusan yang akan kita ambil adalah bersih, tujuan untuk kebaikan. Di situ. Nah, keputusan ini di saat kita mengambil keputusan akan menghasilkan sebuah kebiasaan, teman-teman, atau habit. Contoh yang paling gampang, di saat seorang yang ternyata tidak biasa bangun siang, tidak biasa bangun pagi, teman-teman. Di saat orang itu mengambil keputusan untuk bekerja di sebuah perusahaan yang mengharuskan masuk pagi jam 8 misalnya. Nah, karena masuknya pagi, yang tadinya biasanya siang, karena udah mengambil keputusan, mau nggak mau, orang tersebut harus bangun pagi nggak? Harus. Nah, di saat dia udah mengambil keputusan, akhirnya tadinya biasa bangun siang, akhirnya menjadi harus bangun pagi. Terbiasa bangun pagi, karena ada sebuah kewajiban.
Ya, sebuah keputusan yang sudah diambil akhirnya menjadi sebuah kebiasaan, itu bangun pagi, teman-teman. Ya. Nah, kemudian dilakukan terus menerus. Di saat dilakukan terus menerus, itu akan membentuk diri kita menjadi sebuah karakter, teman-teman. Ya. Yang lebih dalamnya lagi, contoh misalnya saya mengibaratkan seorang pekerja, teman-teman. Di saat yang tadinya biasa bangunnya siang, ya, terus kemudian mengambil keputusan untuk bekerja, bangun pagi, namanya seorang pekerja, itu akan terima perintah nggak dari pimpinan? Di saat diperintahkan, harus ngikutin nggak arahan? Nah, di saat terjadi yang tadinya tidak biasa menerima perintah, tidak biasa bangun pagi, akhirnya karena mengambil keputusan untuk bekerja, harus bangun pagi, jadi kebiasaan bangun pagi. Terbiasa menerima perintah, dilakukan berturut-turut terus menerus, akhirnya karakter itu akan membentuk dia menerima perintah, teman-teman. Nah, disinilah yang akan terjadi, karakter ini akan jadi membentuk tadi, kebiasaan-kebiasaan tadi akan membentuk sebuah karakter. Karakter inilah yang akan menentukan nasib kita di situ. Nah, saya tidak tahu teman-teman mau mengarah ke nasib yang mana. Itu pilihan dari masing-masing kita. Pilihan kita mau mengarah kemana untuk nasib kita. Mungkin bagi teman-teman yang ibaratnya, saya pengen merubah nasib, yang dompetnya tipis pengen jadi tebel. Ya, isinya tentu doku ya teman-teman. Perlu nggak kita melakukan perubahan? Tinggal tujuannya kemana, teman-teman. Di situ, ya. Oke, kalau misal di sini teman-teman pengen perubahan itu terjadi, nasib itu terjadi, tadi saya katakan, tentukan dulu mau kemana, dan teman-teman ambil keputusan dari dalam. Karena bagi saya yang saya pahamin, sukses itu bukan berasal dari luar, teman-teman. Sukses itu berasal dari dalam. Faktor luar itu alat bantu, teman-teman. Alat bantu. Jadi bagi siapapun, sukses itu tidak ada batas, teman-teman. Seseorang ingin sukses, pengen beli motor. Kebeli motor, sukses nggak? Sukses. Dari beli motor, pengen beli mobil. Sukses beli mobil, sukses nggak? Sukses. Jadi sukses itu tidak ada batasnya, teman-teman. Nah, tinggal teman-teman tentukan ingin nasib seperti apa. Tentukan sama teman-teman, ya, ini yang bagi saya. Nah, bagi saya yang namanya sukses itu butuh kita perjuangkan, teman-teman. Ya, contoh tadi yang saya jelaskan, yang tidak biasa bangun pagi harus karena udah ngambil keputusan akhirnya bangun pagi. Itu butuh perjuangan nggak? Butuh perjuangan, teman-teman. Ya. Tapi selama kita memiliki satu tujuan, dengan tujuan yang kuat, atau saya bilang impian yang kuat, semuanya itu kita menjalani prosesnya itu akan menjadi lebih nyaman, teman-teman. Kalau bagi teman-teman yang sudah mungkin kenal dengan saya atau pernah ikut trainingnya saya, itu saya pernah mengadakan training yang namanya firewalk, jalan di atas bara api, teman-teman. Kalau saya tanya ada sebuah kegiatan, saya bilang kalau saya ambil kayu, terus kemudian saya bakar jadi bara, baranya ini saya awurkan, kemudian saya siram dengan minyak, saya sulut, apinya menyala, terus kemudian kita berjalan di atas bara api dengan kaki telanjang. Kira-kira mungkin nggak? Bisa nggak itu terjadi? Bagi banyak logika, itu sebenarnya wah sulit, nggak bisa. Tapi ternyata bagi sebagian orang, kalau tahu caranya dan mau melalui prosesnya, itu akan sampai, kan bisa lakukan. Ya, di sini saya ingin berbagi, mungkin memang dalam proses untuk mencapai tujuan, kita akan menghadapi yang namanya banyak tantangan. Tapi di saat kita ingin berubah, saya ingin berbagi ke teman-teman, tetapkan tujuan teman-teman. Tantangan itu adalah sebagai alat seperti pisau yang sedang diasah, teman-teman. Saya mengalami jatuh bangun, teman-teman, dalam kehidupan, tapi saya cuma satu yakin, hidup saya saat ini harus bermanfaat untuk banyak orang.
terima kasih saya ucapkan pada tutorial hari ini. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen teman-teman ya untuk tutorial ini. Bagi teman-teman yang ingin merubah nasib, coba dipahami, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Semangat pagi, salam sehat, salam sukses buat kita semua.